Selamat datang di channel kami. Mungkin di antara sahabat ada yang belum mengetahui tentang kota Iram, yang juga dijuluki sebagai surga dunia. Hal ini karena untuk pembangunannya saja memakan waktu kurang lebih 300 tahun. Namun sayangnya, kota megah tersebut justru tidak ditempati. Kisah ini berawal dari seorang raja yang membuat bangunan menyerupai surga, yang pembangunannya membutuhkan waktu kurang lebih 300 tahun. Kota surga dunia tersebut bernama kota Iram, yang tidak akan bisa dibandingkan dengan berbagai kota lainnya di dunia. Lantaran indahnya arsitektur yang terdapat dalam kota tersebut. Ini semua dibangun oleh raja bernama Raja Al-Miltad atau Raja At, yang merupakan seorang penyembah bulan, serta memiliki 3 orang anak. Sang raja akhirnya mewariskan tahta kepada putra mahkota, Raja Shaddad. Tapi sayangnya, sang putra berkelakuan lebih buruk dengan mewajibkan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Raja Shaddad memiliki 1000 orang istri dan 4000 anak, namun semua hal tersebut tidak pernah ia syukuri. Walau demikian, ia merupakan sosok yang dikenal begitu suka membaca berbagai kitab, sehingga ia tertarik dan memiliki ide untuk membangun bangunan yang menyerupai kota surga. Kurang lebih lebar tanah kota surga yang akan dibangun berkisar 22 km yang dibuat dengan batu marmer. Lalu dibangunlah kota-kota surga tersebut dari bagian sisi pinggir tentunya dengan semaksimal mungkin. Sang raja berkeinginan agar kota surganya itu terbuat dari material mahal, seperti emas, perak, dan berbagai jenis permata lain. Namun, saat itu banyak cara-cara tidak halal yang digunakan untuk dapat mewujudkan keinginan sang raja. Misalnya lewat cara menambang atau bahkan merampas dari masyarakat. Bahkan untuk pohon yang berada di sekitar istana juga dibangun dengan bantuan berbagai jenis permata. Setelah 300 tahun kota tersebut selesai dan siap ditempati, sang raja memerintahkan untuk memindahkan berbagai perabot kerajaan ke kota surganya dan memakan waktu 10 tahun. Ketika akan siap ditempati, Tuhan lantas mengutus malaikat untuk mencegah mereka agar tidak masuk. Syaratnya, jika mereka berkeinginan masuk ke dalam kota surga tersebut maka harus mengakui keesaan Tuhan. Tapi jika menolak, malaikat mengancam akan mencabut semua ruh dari orang yang akan menempati kota surga tersebut. Tetapi karena sifat angkuh dan kebodohan dari Raja Shaddad, tentu saja ia menolak untuk bertauhid. Maka dari itu, malaikat langsung mencabut seluruh rombongan dari raja tersebut, dan pada akhirnya tak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kota surga tersebut. Ditambah lagi Tuhan memubur kota tersebut dengan tanah serta pasir termasuk dengan seluruh mayat yang ada. Ada sebuah kisah yang menarik tentang gambaran keberadaan kota Iram. Suatu ketika seorang pemuda bernama Abdullah bin Kalabah tengah mencari untanya yang hilang. Ia berjalan ke sana ke sini untuk mencari untanya yang hilang hingga sampai ke wilayah Had. Di tengah wilayah yang asing itu, ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi parit. Dalam buku Hayatul Qulub karya Syahid Muhammad Baqir Al-Majlisi dijelaskan, Abdullah pun mendekat dan mengira kota itu berpenghuni sehingga ia bisa mencari informasi tentang untanya. Namun setelah mendekat, ia tidak berjumpa dengan siapapun yang hendak ke kota itu. Kemudian, sampailah Abdullah di gerbang kota itu. Ia turun dari unta betinanya dan menambatkan hewan itu. Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota. Ia melihat 2 gerbang lagi yang jauh lebih tinggi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gerbang itu terbuat dari kayu dupa dan bertatakan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke area sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ia terpesona. Dibukanya pintu dan ia masuk. Ternyata ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilau dan sama indahnya dengan kota pertama. Ia melihat sejumlah istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar bertatahkan zamrud dan rubi. Semua istana memiliki jendela, dan semuanya tersusun dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrud. Gerbang istana ini pun serupa dengan gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa bertatahkan rubi. Lantai istana bertaburkan mutiara, misik, dan safran. Ketika memandang ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun, ia menjadi ketakutan. Istana itu dikelilingi kebun yang ditanami berbagai pohon buah-buahan. Sungai mengalir di bawah pepohonan itu. Abdullah mengira taman ini serupa dengan surga yang dijanjikan Tuhan bagi orang soleh. Abdullah pun bersyukur karena Tuhan memberinya kesempatan memasuki surga di dunia. Kemudian, ia mengambil mutiara, misik, dan safran sebanyak-banyaknya. Tapi dia tidak berhasil mencabut satupun rubi ataupun zamrud dari sana. Ia pun bergegas keluar menuju untanya, dan pulang ke Yaman. Sesampainya di Yaman, Abdullah segera menceritakan perihal kota ajaib yang dikunjunginya kepada teman-temannya.
Dengan cepat, kisah itu tersebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke telinga Muawiyah melalui Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab pun menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang didatangi Abdullah mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun Syadat putra Ad. Itulah kota Iram yang disebut Tuhan di dalam Al-Quran dengan sebutan, tidak ada kota yang dibangun seperti kota itu. Saat ini, tempat ini lebih flamboyan disebut Atlantis di pasir. Seperti Atlantis, ia diduga berada di bawah air, dalam hal ini di bawah gurun Arab. Namun meski ada petunjuk yang menjanjikan, Iram of the Pillars masih belum ditemukan. Para ulama dan penyair kerap mengasosiasikan Iram dengan nama lain, khususnya Ubar dan Wabar. Kedua nama tersebut muncul dalam ilmu pengetahuan kuno dan pertengahan, namun menceritakan kisah yang sama tentang kota makmur yang ditenggelamkan oleh Tuhan di bawah pasir. Beberapa peneliti dan arkeolog mencoba mengidentifikasi Iram dengan beberapa situs kuno di wilayah Arab, seperti Ubar di Oman. Ubar dianggap sebagai salah satu kandidat yang mungkin untuk kota Iram, dan penemuan reruntuhan di sana telah menarik perhatian dunia. Namun, keakuratan identifikasi ini masih menjadi perdebatan. Pilar-pilar kota Iram sendiri menjadi elemen utama dalam legenda ini. Beberapa interpretasi menafsirkan pillars sebagai struktur bangunan atau menara yang megah, sementara yang lain melihatnya sebagai formasi batu alam yang unik. Kekayaan dan kemegahan kota ini menciptakan misteri, mengundang spekulasi tentang teknologi yang mungkin digunakan oleh penduduknya. Meskipun ada upaya untuk merinci kisah dan mencari bukti konkret, keberadaan kota Iram tetap menjadi misteri tak terpecahkan. Kisahnya yang menyebar dalam budaya dan agama memberi warna kepada kekayaan warisan intelektual manusia, sementara ketidakjelasan seputar lokasi dan keberadaannya memberikan daya tarik dan keajaiban pada misteri kota ini. Arkeolog Juris Surins lebih menyukai teori bahwa Iram adalah sebuah wilayah, bukan suatu bangsa atau kota. Surins mendukung klaimnya dengan peta Ptolemes yang mencakup wilayah yang disebut Tanah Lobaritae. Ia yakin wilayah ini mengalami penurunan karena bencana alam dan kondisi perekonomian yang buruk. Ada yang berpendapat, dengan kurangnya bukti yang kuat mungkin menunjukkan bahwa Iram bukanlah sebuah kota, melainkan sesuatu yang lain. Penulis Paul Neuenkirchen berpendapat bahwa nama Iram mungkin berasal dari bahasa asing dan memiliki arti lain seperti bangsa, suku, nenek moyang, atau bisa juga merujuk pada suku seperti Badui. Pencarian akan kota Iram terus berlanjut, dengan teknologi modern seperti pemetaan satelit, dan pendekatan arkeologi non-invasif memberikan harapan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik legenda ini. Namun, hingga saat ini, keberadaan sebenarnya dari Iram tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah, menjaga daya tariknya sebagai kisah imajinasi dan rasa ingin tahu manusia. Oleh karena itu, kebingungan ini mungkin berasal dari masalah linguistik kuno. Setelah arti sebenarnya dari kata tersebut diketahui, kita dapat mencari apapun yang tersembunyi di balik lautan pasir. Mudah-mudahan video ini bisa menambah khasanah pengetahuan kita. Teruslah belajar, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.